Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati din sallallahu alaikum. Sebelum kita lanjutkan, ada ralat jazakallahu atas kritikannya terkait dengan kisah Ali bin Abi Thalib. Jadi saya nisbahkan kisah tersebut pada masa Rasulullah SAW tentang beliau kehilangan baju besi ya. Jadi yang lebih benar itu justru pada masa beliau. Beliaulah khalifahnya dan kemudian diputuskan oleh salah satu dari hakimnya. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-17. An-Nabi Ya'la Saddad Ibni Ausin radhiyallahu ta'ala an, dari Abi Ya'la Saddad bin Aus, semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in, sungguh Allah telah menetapkan al-ihsan, kebaikan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinu al-qitlah, maka jika kalian membunuh, baguskanlah di dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fahsinu ad-dzibhah, dan apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafaratahu, dan hendaknya seorang di antara kalian itu menajamkan pisaunya. Wal yurih jadihatahu, dan hendaknya untuk mempercepat dalam sembelihannya. Rawahu Muslim. Ikhwati din asallallahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini Rasulullah memberitakan tentang Allah Taala bahwasanya dia adalah katabal ihsana, kitabah yang Allah lakukan ada dua bentuk, kitabah kauniyah qadariyah dan kitabah syar'iyah diniyah. Kitabah penulisan yang terkait dengan takdir, dan kitabah yang terkait dengan syariat. Maka kitabah yang terkait dengan takdir maka tidak boleh tidak mesti terjadi. Dan demikianlah Allah Taala, Dia telah menetapkan al-ihsan pada segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang Allah ciptakan, Allah takdirkan adalah baik, ditinjau dari itu dinisbahkan kepada Allah SWT. Adapun terkait dengan kitabah syar'iyah diniyah, atau di antara dalil yang menunjukkan tentang kitabah kauniyah qadariyah adalah surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ayat tersebut ayat kitabah qadariyah. Adapun kitabah syar'iyah ad-diniyah seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah telah menetapkan atas kalian perang, walaupun perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Seperti juga dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus syiyam. Dan pada hadis ini
zahirnya adalah kitabah syar'iyah. Dilihat pada kelanjutan hadis tersebut, fa idza qataltum fahsinu al-qitlah. Berarti artinya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Dalam segala sesuatu yang memungkinkan untuk diterapkan ihsan kepadanya, maka wajib untuk berbuat ihsan. Dan hakikat berbuat ihsan adalah menjadikan sesuatu menjadi baik. Dengan demikian hakikat ihsan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan konteks pembicaraannya. Maka apabila dalam konteks pembicaraan ibadah, maka hakikat ihsan dalam ibadah seperti telah dijelaskan pada hadis kedua, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Adapun apabila dalam konteks pembicaraan muamalah dengan sesama, maka hakikat ihsan adalah menunaikan hak sesama dan tidak menganiayanya, tidak mendoliminya. Karena wujud sesama berbeda-beda, yang hidup bersama kita itu berbeda-beda keadaannya dan kondisinya, maka tentunya berbeda-beda pula bentuk ihsannya sesuai dengan keadaan semua yang hidup bersama kita ini. Berbuat ihsan kepada manusia yang mukmin berbeda dengan berbuat ihsan kepada manusia yang kafir. Berbuat ihsan kepada mukmin yang dia masih kerabat dekat tentunya berbeda dengan berbuat ihsan kepada mukmin yang dia kerabat jauh. Demikian juga berbeda lagi tatkala berbuat ihsan kepada binatang, kepada tumbuhan dan lain sebagainya dari apa yang ada di sekitar kita. Maka kewajiban kita untuk berbuat ihsan itu menjadikan sesuatu yang baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Maka dari hadis ini kita dapatkan tentang kewajiban al-ihsan, karena Rasulullah katakan innallaha kataba al-ihsan, dan para ulama usul mengambil hukum di antara alasan pengambilan hukum wajib tatkala kemudian perintah tersebut datang dalam bentuk kitabah. Kalau sesuatu syariat dikatakan Allah telah menulis, maka hukumnya wajib. Seperti kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus syiyam, kutiba al-qital dan sejenisnya. Nah, di antara bentuk perbuatan ihsan adalah dalam membunuh. Dalam hadis ini beliau katakan faida qataltum dan faida dzabhtum. Faida qataltum ini untuk binatang-binatang yang tidak dimakan. Maka apabila kalian membunuh ular misalnya, maka gunakanlah cara membunuh yang tercepat akan mendatangkan kematiannya, dan jangan menyiksanya dengan dipotong kakinya dulu, setelah itu diculak matanya, dan setelah itu kemudian disiram air panas, baru kemudian diinjak. Mana yang tercepat untuk kemudian matinya dia? Kalau memang binatang tersebut harus kita bunuh, maka bunuh dengan cara yang tercepat dari yang memungkinkan, dari cara yang tercepat tersebut. Dan saya Muhammad bin Sulaiman di antara beliau jelaskan dari model membunuh yang tercepat disetrum. Itu namanya tercepat matinya dan tidak terasa sakitnya. Itu kalau memungkinkan untuk disetrum. Kalau tidak ya pokoknya mana yang paling cepat matinya. Itu untuk binatang-binatang yang tidak dimakan
dagingnya. Fa idza dzabhtum fa'sinu adzibha, dan apabila kamu menyembelih, ini untuk binatang yang mau dimakan, binatang-binatang yang dimakan dagingnya, dibunuh karena untuk dimakan, dinikmati, maka disembelih. Maka baguskanlah cara menyembelih. Dan menyembelih beda dengan membunuh. Menyembelih itu adalah menghilangkan nyawa binatang sembelihan dengan mengalirkan darah pada tempat yang sudah tertentu. Membunuh dengan cara yang khusus. Membunuh dengan cara yang sudah tertentu. Itu dengan mengalirkan darah pada tempat yang tertentu. Yaitu di bagian lehernya atau naharnya. Ini khususnya tatkala binatang tersebut bisa dipegang untuk kemudian disembelih. Ataupun tatkala binatang tersebut tidak bisa dipegang untuk disembelih, maka bisa dengan cara dipanah atau ditombak, yang dengan itu darahnya mengalir. Beliau sebutkan di antara bentuk bagaimana berbuat ihsan di dalam menyembelih, yaitu wal yuhidda ahadukum safaratahu, hendaklah menajamkan petonya, wal yurih dzabihatahu, dan untuk mempercepat penyembelihannya. Ini di antara contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya hakikat ihsan di dalam membunuh itu yang sesuai dengan aturan syariat. Tidak mesti yang itu tercepat matinya. Seperti dalam kasus rajam. Yang terbaik adalah seperti apa yang sudah dijelaskan oleh syariat. Walaupun secara proses kematiannya lebih lambat dibandingkan dengan dipenggal lehernya. Adapun kepada murtadin dipenggal lehernya. Seperti Nabi bersabda, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Jadi al-ihsan adalah sesuai dengan aturan syariat. Mana yang datang aturan syariatnya, maka itulah yang terbaik. Dan untuk binatang sembelihan, maka ima di lehernya, ima di naharnya. Kalau kayak onta misalnya, sambil berdiri ditusukkan, karena itu yang tercepat. Fasholli li rabbika wanhar. Nahar ini salah satu model penyembelihan. Itu seperti penyembelihan onta. Kalau secara umum namanya ad-dabah. Sapi, kambing, ayam, dan sejenisnya. Itu ad-dabah. Nahar adalah dabah dalam bentuk yang khusus. Nah, di antara adab-adab syariat di dalam menyembelih binatang, dua di antaranya sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menajamkan peso, mempercepat jalannya peso atau alat untuk menyembelihnya, kemudian memegang sembelihan dengan benar, hanya tidak kemudian sambil disiksa, diinjak secara kencang, atau kemudian ditekan secara menyakitkan. Ya secukupnya, sekedar untuk memudahkan dalam proses penyembelihan. Kemudian dia juga punya keahlian untuk menyembelih, dalam artian tahu bagaimana cara menyembelih. Dan orangnya muslim atau ahlul kitab, jangan dibiarkan murtadin atau kemudian musyrikin menyembelih sementara kita butuh untuk menikmatinya. Karena sembelihan musyrikin atau murtadin itu haram hukumnya. Sembelihannya. Hanya sembelihannya muslim dan ahlul kitab saja yang halal dimakan. Dan sekaligus ini
menjawab pertanyaan tentang hukum makanan orang kafir. Hukum makanan orang kafir halal. Siapapun juga orang kafirnya, baik murtadin maupun kitabain, itu halal. Ghanimah adalah hartanya orang kafir. Halal bagi kaum muslimin. Dan di masa Rasulullah SAW, Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bahkan beliau wafat baju besinya dalam keadaan tergadai untuk membeli gandum untuk makan keluarganya dari seorang Yahudi. Jadi makanan orang kafir halal. Yang haram adalah sembelihannya. Sembelihan orang kafir non ahlul kitab itu haram dimakan. Jadi yang uhilla li ghairillah, demikian juga yang disembelih untuk selain Allah itu juga haram. Walaupun disembelih oleh muslim. Walaupun disembelih oleh seorang muslim tapi untuk selain Allah haram hukumnya. Lebih haram dibandingkan daging yang disembelih oleh orang kafir tepat untuk dimakan. Termasuk yang haram dimakanlah sembelihan orang muslim yang tidak menyebut asma Allah, baik dengan sengaja maupun karena lupa. Karena tasmiyah merupakan rukun dalam penyembelihan. Maka meninggalkan rukun tetap membatalkan suatu walaupun dengan lupa. Demikian saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum sembelihan orang muslim yang lupa tidak menyebut asma Allah SWT, dengan tidak menutup kemungkinan adanya pendapat yang lainnya tentang orang yang lupa dalam menyembelih, tidak menyebut asma Allah Ta'ala. Tatkala Islam menunjukkan bagaimana semestinya kaum muslimin berbuat ihsan kepada binatang dan menunjukkan contoh prakteknya, maka tentunya ihsan kepada yang lebih mulia kedudukannya dari binatang tentu lebih diperintahkan dan lebih dijelaskan contoh prakteknya. Tinggal permasalahanlah menjadi kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i agar mengetahui bagaimana bentuk ihsan kepada selain kita, dan yang lebih terpenting adalah ihsan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dialah Rabb kita yang telah memberikan seluruh kenikmatan yang sampai kepada kita. Maka ikhwafidin nasallahu wa iyyakum, menjadi kewajiban bagi kita untuk betul-betul menuntut ilmu apa yang menjadi kewajiban bagi kita untuk berbuat ihsan. Hadis berikutnya.